Wadadidauin people, saya dapat surat cinta nih dari kepolisian. Kita lihat ya. Wah, saya kena tilang. Di sini tulisannya saya melanggar tidak menggunakan safety belt. Dan juga ada due date-nya yang harus saya selesaikan segera. Oke lah. Saya udah siap, kita urus langsung. Let's go! Hey para pengendara motor dan mobil, jangan asal ngegas aja di jalanan ibu kota. Walaupun gak ada aparat keamanan, tapi tetap bisa kena tilang loh. Soalnya ada yang namanya Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Setelah cuti cukup panjang, sistem ETLE ini kembali bekerja per 6 Agustus lalu. Jadi, kalau sampai people kedapatan melanggar dan tertangkap kamera pengawas atau CCTV, ya siap-siap aja dikirimin surat cinta alias surat konfirmasi kayak saya ini. Tapi sebelum saya urus tuntas tilang saya ini, temuan dulu yuk sama Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat? Pak, sehat. Pak, cuman ini, saya dapat surat cinta nih Pak. Ada tantangan saya pasti ya? Cuma ini saya harus urus. Ya. Tapi sebelumnya saya boleh ngobrol-ngobrol nggak terkait e-tilang dan juga ETLE ini? Boleh, silakan. Kita duduk dulu aja ya. Boleh, biar santai. Pak. Ya. Iya nih Pak, jadi kan saya di sini mau urus surat cinta ini. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu Pak. Saya sebenarnya agak bingung. Kalau e-tilang sama ETLE itu sebenarnya sama nggak sih Pak? Oh iya, jadi kalau sebenarnya nama program ini adalah Electronic Traffic Law Enforcement atau penegakan hukum secara elektronik. Tetapi mungkin masyarakat banyak mengenalnya dengan e-tilang atau e-tilang elektronik. Sebenarnya e-tilang itu adalah aplikasinya, subsistem bagian dari ETLE. Cuman karena begitu pada saat masyarakat sudah mengenal namanya e-tilang, tilang elektronik, ya sudahlah kita biarkan saja. Yang penting masyarakat paham bahwa ETLE ini merupakan suatu rekaman elektronik atau kamera yang bisa mendeteksi suatu jenis-jenis pelanggaran tertentu pada saat dia mengemudi kendaraan bermotor, seperti itu. Oh iya. Jadi pelanggaran apa aja nih Pak yang masuk ke dalam kategori ETLE? Ya, jadi memang ada beberapa jenis pelanggaran ya. Misalkan kayak melanggar marka, menerobos lampu merah, misalkan menggunakan handphone, tidak menggunakan safety belt, tidak menggunakan helm, dan kawasan ganjil genap. Jadi kalau misalkan nanti ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, kamera akan melakukan capturing secara otomatis. Karena memang kamera ini berbasis NPR, Automatic Number Plate Recognition. Ya artinya begitu pas ada pelanggaran, nanti akan terdata dan akan terekam secara otomatis nomor dari kendaraan tersebut. Dan nanti akan muncul data kendaraan dan nanti akan kita kirimkan surat konfirmasi. Nah, surat konfirmasinya itu ada tanda tangan saya. Jadi kalau Mbak, kalau Mbak nanti mendapatkan surat yang berisi tanda tangan saya, itu adalah surat cinta dari back office ETLE, surat konfirmasi sebenarnya itu ya. Nah, surat konfirmasi itulah nanti akan kita kirim ke pelanggar atau ke si pemilik kendaraan, sehingga nanti pemilik kendaraan bisa melakukan konfirmasi melalui website yang sudah kita siapkan, seperti itu. Oh iya, dari berbagai jenis pelanggaran itu, tiap-tiap pelanggaran ini kira-kira kena dendanya berapa sih Pak? Jadi memang bervariasi. Seperti kayak melanggar rambu marka, itu pelanggarannya dikenakan pasal 287 ayat 1, itu nanti dikenakan ancaman kurungan 2 bulan dengan denda maksimal Rp500.000. Misalkan tidak menggunakan helm, itu tidak menggunakan helm nanti diancam dengan Rp250.000 dendanya. Juga termasuk misalkan tidak menggunakan sabuk keselamatan, itu dikenakan denda sebesar Rp750.000, termasuk juga handphone, gitu kan. Termasuk juga melanggar ganjil genap itu Rp500.000. Jadi memang bervariasi. Ya, bervariasi jenis-jenis pelanggaran, termasuk juga dendanya, ancaman kurungannya juga bervariasi seperti itu. Oke, jadi beda-beda ya Pak? Beda-beda ya. Nah di Jakarta ini kan plat kendaraan itu nggak hanya B, ada juga yang non B dari daerah. Itu berlaku juga atau memang ada perbedaan Pak? Ya, sampai saat ini sementara waktu memang kita hanya berlakukan yang berplat B ya. Jadi yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti di petugas-petugas tersebut apabila menemukan pelanggaran yang di luar B, maka nanti akan melakukan penindakan secara konvensional dengan tilang manual, seperti itu. Jadi dia tetap harus ditindak seperti ini. Jadi sama-sama harus mendapatkan ini hukumannya lah ya Pak ya? Iya, betul. Terakhir nih Pak, kalau di Jakarta sendiri dari berbagai jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengendara motor sama mobil itu apa sih? Paling sering itu menerobos lampu merah, termasuk juga melanggar marka. Itu paling sering. Yang kedua adalah penggunaan safety belt. Yang ketiga adalah handphone. Itu yang selama ini kita evaluasi.
Dan dari hasil evaluasi kami selama 4 bulan pada saat ETLE ini diresmikan, jadi ETLE itu diresmikan pada tanggal 25 November 2018. Setelah itu pada bulan Februari 2019 kita melakukan evaluasi, ternyata ETLE ini bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas sampai dengan 44,2%. Jadi memang kita lihat bahwa ETLE ini cukup berhasil untuk bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas dan juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, seperti itu. Cukup efektif ya, Cukup Pak? efektif sekali, ya. Saya jadi tahu banyak ya, Pak, informasinya. Terima kasih, Bapak Fahri. Kalau gitu saya mau urus lagi surat cinta dari Bapak. Ya. Biar saya bisa berkendara dengan baik lagi ya, Ya. Pak ya. Terima kasih banyak, Pak Fahri. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Mari, Pak. Terima kasih. Sejak berlaku dari November tahun lalu, sistem ETLE sudah menjaring ribuan pelanggar. Yang gak heran sih, kadang tertib kalau dilihat aja. Tapi yang harus diingat, kalau udah dapat surat tilang elektronik, langsung diurus in people. Soalnya kalau nggak direspon sampai batas yang sudah ditentukan, STNK Anda akan langsung diblokir sementara. Tapi nggak cukup konfirmasi aja, denda juga harus dibayar sebelum 7 hari pas surat tilang elektronik diterima. Kalau enggak, ya sama, STNK akan diblokir sementara. STNK Anda baru bisa dibuka blokirnya jika Anda sudah bayar denda dan menyerahkan bukti pembayar ke polisi. Baiklah, yang pertama akan saya lakukan adalah mengkonfirmasi melalui 2018.etle-pmj.info. Bisa juga dari aplikasi Android ETLE-PMJ atau kirim aja surat konfirmasi ke Posko ETLE di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Konfirmasi ini adalah untuk membenarkan atau tidak Anda yang melakukan pelanggaran atau juga kepemilikan kendaraannya apakah sudah dijual tapi belum balik nama. Setelah konfirmasi, petugas akan kembali mengirim surat tilang biru kepada pelanggar sebagai bukti pelanggaran dan kode pembayaran virtual denda lewat bank. Nah, denda bisa dibayar ke bank langsung, terus bukti pembayaran diserahkan ke polisi. Jadi nggak perlu ikut sidang. Namun, jika Anda tetap merasa tidak bersalah dan ingin ikut sidang, maka diberi waktu selama 7 hari. Sejauh ini selain di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin, dan jalur Transjakarta Koridor 6 rute Ragunan Monas, Dirlantas Polda Metro Jaya menambah lagi 45 kamera baru untuk sistem ETLE ini, tepatnya di 20 Juli lalu. Dengan tambahan itu, maka jumlah kamera ETLE ada 57 buah dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Adapun 45 titik kamera ETLE baru berada di antaranya jalur Kota Tua Gajah Mada, Tamrin, Sudirman Blok M, Senayan, jalur Grogol Pancoran, jalur Halim Cempaka Putih, kemudian Rasuna Said Gunung Sahari, dan Profesor Dr. Satrio. Aduh, akhirnya beres juga. Percaya deh in people, banyak kecelakaan lalu lintas kebanyakan dikarenakan tidak tertib dalam berkendara. Pelanggaran sendiri tidak hanya merugikan kita, tapi juga merugikan orang lain. Jadi, tetap taati peraturan lalu lintas yang berlaku agar tetap aman dan juga nyaman dalam berkendara. Saya Asni Putri, in Today in People's Way. Bye-bye.